psikologi atau behavior dari wisatawan itu kan lebih suka untuk berwisata bergerombol ya, artinya berkelompok dengan rombongan gitu, family trip, terus kemudian dengan teman-teman. Nah, biasanya mereka menyukai yang kalau family trip tidak ingin terpisah-pisah dalam satu mobil yang sama. Kemudian dengan jarak yang kalau kita lihat jarak yang bisa dijangkau oleh kendaraan seperti itu. Jadi meskipun pada wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya ke timur Indonesia, anggaplah destinasi seperti Wakatobi, kemudian Morotai, kemudian Papua Raja Ampat, atau mau ke Labuan Bajo, itu kan tetap membutuhkan penerbangan. Ya, tetap membutuhkan penerbangan untuk mencapai destinasi ini. Dan memang sayangnya itu yang masih kurang. Pesawat yang menuju ke destinasi. Kami koordinasi terus dengan Kementerian Perhubungan, dengan Injourney. Bagaimana nih supaya kita dengan Garuda misalnya, maskapai dalam negeri, Kementerian BUMN dan Antara, bagaimana supaya penerbangan ini bisa kembali pulih begitu sehingga destinasi-destinasi yang ada ini bisa terjangkau. Kalau sekarang kita lihat memang perjalanan wisatawan Nusantara itu terbesarnya masih ada di wilayah Jawa. Jawa Timur, misalnya Jawa Barat, seperti itu ya, Jawa Tengah, Yogyakarta, karena dalam kota Jawa artinya misalnya Jawa Barat ke Jawa Timur, karena apa adanya infrastruktur jalan tadi yang sudah sangat memadai ya, sehingga perjalanan lewat darat itu banyak terjadi gitu. Jadi memang kalau persentasenya saya lupa berapa persen begitu, tapi kalau kita lihat dari libur Lebaran saja perjalanan darat itu memang jauh lebih tinggi, baik itu lewat kereta, naik bus maupun juga dengan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang seperti itu. Kalau misalnya dari saya sendiri belum lupa ya angkanya, wisatawan Nusantara sama yang mancanegara itu angka devisa atau angka pendapatan negara lebih tinggi di mana? Jadi ada dua ya, kalau devisa itu sudah 100% dari perjalanan wisatawan mancanegara ke dalam negeri. Tahun lalu 2025 kami jumlah wisatawan ke Indonesia, mancanegara ke Indonesia itu 15,4 juta. Angka itu lebih tinggi dari target yang diberikan. Target kami itu batas bawahnya 14, batas atas 15. Kami dapat 15,4. Jadi ini kerja luar biasa dari semua pihak pemerintah daerah, kemudian industri dan semuanya. Nah, wisatawan Nusantara ini adalah menjadi komponen yang sangat penting. Wisatawan Nusantara kami targetnya tahun lalu itu adalah 1,08 miliar pergerakan. Pergerakan sebutnya. Kita achieve 1,2 miliar pergerakan. Jadi luar biasa. Ini dua-duanya achieve target nih. Bonus berarti bos. Jadi kalau wisatawan mancanegara itu tentu mendatangkan devisa, wisatawan Nusantara itu tentu adalah belanja dalam negerinya yang besar terjadi begitu ya. Semuanya pasti menghidupkan ini lokal tapi tentu perjalanan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara itu menentukan berapa besar PDB yang bisa diberikan oleh sektor pariwisata ke dalam terhadap pertumbuhan domestik ya. Kalau kita bicara aftur Buah Meda ini kan pasti ini kan penyebabnya semua merasakan geopolitik di tengah ini semua negara ya. Tapi berarti di kita udah ada dampak belum masalah di Timur Tengah ini terhadap jumlah wisatawan kita? Sebenarnya gini, kita masih menunggu data dari BPS. Tapi kalau kita lihat perjalanan wisatawan mancanegara Januari kemudian Februari ini ya, tahun ini itu angkanya kan semuanya di atas 1 juta perjalanan, artinya masih terjaga positif. Nah, Maret ini memang kita masih harus menunggu data dari BPS karena BPS mengeluarkan data itu delay 2 bulan. Ya, jadi kalau misalnya Maret dia baru akan keluar nanti bulan Mei. Jadi perang itu kan terjadi early Maret ya waktu itu, sehingga kita belum melihat secara pasti begitu berapa jumlah kunjungan ke Indonesia pada saat bulan Maret itu, pada saat perang terjadi begitu ya, utamanya yang dari Timur Tengah.
Tapi memang kita lihat begitu, kalau sebenarnya wisatawan yang datang ke Indonesia itu kan lebih banyak atau lebih besar itu dari Yang tadi itu Asia, ya, ASEAN, Asia, Oseania, karena Cina. pasar-pasar itu kan masih Malaysia tertinggi udah pasti, Malaysia, kemudian oleh Singapura, Australia, China, India, dan growth yang lumayan begitu kenaikannya bagus itu juga adalah Timor Leste. Ini juga banyak Timor yang Leste ya? flight ke Indonesia Mereka kangen begitu. apa gimana ya? Sepertinya rindu pada kakak ya. Jadi Tiba-tiba banyak kita yang lihat datang. kalau dari situ kita lihat memang apa sih penyumbang terbesar wisatawan kita masih di wilayah Asia dan Jadi Timur Tengah Oseania. sebenarnya dari sana nggak terlalu banyak. Kalau datanya yang melakukan misalnya dari long haul nih untuk terbang ke Indonesia, hubnya itu dari Timur Tengah itu sekitar 11%. 11%. Terbesarnya itu masih Malaysia dan Singapura, kemudian negara-negara lain China, ya. India, segala macam. Kemudian kalau yang mereka lewat 11%. Nah, kami di DPR kemarin Bu Menteri sudah memaparkan juga potensi kehilangan wisatawan kita memang angkanya jutaan begitu dari Timur Tengah dan Amerika, tapi kita juga pantau terus perkembangannya. Kita lihat juga ada yang reroute penerbangannya. Jadi yang tadinya lewat Timur Tengah, mereka reroute menuju lewat misalnya Jepang atau Singapura baru. seperti itu. Nah, kita harapkan mudah-mudahan tidak terlalu menekan ya, tidak terlalu tertekan begitu jumlah kunjungan ini gitu. Tapi ya memang perang ini mengena semua sektor ya. Betul. Nggak cuma pariwisata. Iya, plastik ya kan. Plastik aja yang kita Betul. plastik aja kena tuh. Nah, sekarang kan udah ada kebijakan lagi dari Pak Menko ya Iya, kan, iya. apa namanya terkait dengan bea masuk untuk plastik ini. Jadi mudah-mudahan kita tentu harapkan semuanya tetap kenaikan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa katakan tidak mungkin terjadi begitu, tapi kita berusaha untuk terus menjaganya, menjaga supaya kalaupun ada kenaikan dia tidak terlalu mengalami kenaikan yang tinggi. Termasuk di perhotelan juga. Restoran, kafe kan pasti terdampak dan mereka semuanya kan di industri pariwisata masuknya, stakeholder gitu. pariwisata. Betul. Ya. Tapi kalau kita lihat memang apa namanya perang ini kan juga semua sektor kena ya. Kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden ya, dari BBM lah, soalnya kita agak keluar sedikit BBM aja, kita nggak naikin Ya, di subsidi yang kan. subsidi, betul. Sebenarnya itu kita tahu pasti keputusan pusing tuh Pak Menteri SDM tuh. Kalau dinaikin begini, kalau nggak dinaikin begini, tapi tetap dijaga. Betul. Tetap Pak Presiden tuh selalu dalam mengingatkan kita bahwa hal-hal mendasar untuk masyarakat itu Ini hal jangan mendasar untuk sampai masyarakat banyak. kita kemudian menambah beban seperti itu, sehingga hal-hal mendasar ini berupaya untuk terus dijaga. Jadi penghematan-penghematan yang dilakukan saat ini kan kondisinya memang ada hal prioritas nih yang harus kita jaga, kebutuhan dasar masyarakat. Penghematan itu kemudian dialihkan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu. Hal besar yang menyangkut masyarakat banyak gitu. Betul, seperti itu. Nah, kan kita lihat misalnya hal-hal yang langsung ke masyarakat tidak dipotong oleh Bapak Presiden. Apa namanya dana bantuan sosial ke masyarakat, sekolah, kemudian BBM bersubsidi, kemudian kartu untuk BPJS misalnya kan semua hal-hal yang mendasar itu tetap diupayakan terjaga seperti termasuk itu. ini juga kan yang 11% after kita cukup langsung dimitigasi cepat sekali. Itu coba sekali. Sebelum kritik bombardir kan tiba-tiba baru saja juga kemarin Pak Menteri Keuangan mengeluarkan tuh PMK peraturan Menteri Keuangan yang PPN 11% itu artinya udah berlaku nih gitu. Jadi ini yang kita harapkan betul-betul bisa membuat harga tiket itu tetap terjaga gitu. Artinya bisa tetap dijangkau. Iya, kalau kita bandingkan mungkin ya dengan negara lain kayak BBM juga kan ampun-ampunan naiknya. Kita lihat jauh-jauh lah Vietnam segala macam. Alhamdulillah sih ya di sini kita bisa terjaga dengan bahkan waktu baru mulai perang itu Singapura pun sudah sebelum kita naikkan fuel surcharge begitu, kan Singapura udah melakukannya waktu itu. Jadi waktu itu ferry yang dari Singapura itu sudah mengalami kenaikan harga juga yang ke misalnya ke Indonesia, ke Kepri waktu itu mengalami kenaikan juga. Tapi kita masih tetap berusaha untuk menjaga. Iya, mereka bingung kok Indonesia nggak naik. Ada apa Indonesia? Keberpihakan, semuanya kembali keberpihakan dari political will dari Pak Presiden. Betul. Nah, Bu Amin kita juga
kita ini udah ngomongin after industri pariwisata ya. Kita ada yang menarik, salah satu program prioritas nih Kemenpar soal desa wisata. Iya. Kita lihat, kita masih bingung desa wisata ini apa sih? Oh, udah pernah belum Mas ke desa wisata Mas Sis? Saya beberapa kali diajak BUMN melihat CSR desa wisata, ada yang di Bali juga. Udah. Saya ada menarik, bagus-bagus itu. Bagus kan? Tapi sebelum itu kita nanti balik lagi bahas desa wisata. Udah Setelah yang semangat satu nih. ini. Kita balik lagi teman-teman dari slide satu ini. Satu ini. Setiap hari dunia bergerak